Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layanan bimbingan dan konseling kali ini masih membahas tentang jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, tapi ketika kemarin kita membahas tentang jenis pendidikan tinggi yang ada di Indonesia, itu loh yang ada 3, ada pendidikan akademik yang program sarjana S1, S2, S3, kemudian ada program pendidikan vokasi diploma yang D1, D2, D3, dan D4, kemudian ada pendidikan profesi. Nah, kali ini kita akan membahas bentuk perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi komunitas. Emang bedanya apa sih? Kita biasanya sering mendengar dan tidak asing lagi dengan yang namanya universitas. Nah, tepat banget teman-teman, supaya teman-teman tahu gitu perbedaannya. Apa aja, gimana aja program-programnya gitu. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Biasanya sih teman-teman ini ketika lulus dari SMA, SMK, atau MA akan merasa bingung gitu. Nanti akan kuliah di mana ya? Akan kuliah di universitas mana ya gitu. Padahal kan perguruan tinggi itu tidak hanya universitas saja. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, ada 6 bentuk perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ada universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas. Beragam bukan? Universitas dapat menyelenggarakan program akademik dan dapat juga menyelenggarakan program vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Contohnya di Universitas Siliwangi, UNSIL, yang terletak di Tasikmalaya nih. Ini hanya contoh saja ya fakultasnya karena ada fakultas lain yang tidak disebutkan di sini. Ada Fakultas Ekonomi. Nah, di Fakultas Ekonomi ini menyelenggarakan pendidikan akademik. Kemudian, rumpun ilmu pengetahuannya termasuk pada rumpun ilmu pengetahuan sosial. Sedangkan Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Pertanian termasuk pada rumpun ilmu pengetahuan terapan. Selanjutnya, institut. Di institut ini dapat pula menyelenggarakan pendidikan akademik maupun pendidikan vokasi, tapi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Kelihatan kan bedanya? Kalau tadi universitas, berbagai rumpun ilmu pengetahuan. Kalau di institut, sejumlah rumpun ilmu pengetahuan. Nah, di Institut Teknologi Bandung, ini saya sebutkan 3 fakultas saja ya sebagai contoh. Ada Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, termasuk pada rumpun ilmu pengetahuan alam. Sedangkan Fakultas Seni Rupa dan Desain termasuk pada rumpun humaniora. Supaya ada referensi lain, ada juga institut yang konsentrasinya pada rumpun ilmu agama. Nah, yang dekat aja dengan kita di Institut Agama Islam Darussalam Ciamis atau IAID itu fokus pada ilmu agama. Contohnya nih, ada Fakultas Syariah. Program studinya Ahwal Asy-Syakhsiyah atau Hukum Keluarga dan Prodi Ekonomi Syariah gitu. Jadi di IAID konsentrasinya di ilmu agama, sedangkan di Institut Teknologi Bandung ya tentang teknologinya. Selanjutnya ada sekolah tinggi. Sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi, tapi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Contohnya nih, di Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN, ada jurusan Agen Intelijen dan ada jurusan Intelijen Analisis. Ya udah, itu aja gitu. Kemudian ada juga di STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik.
Atau ada juga STSN, Sekolah Tinggi Sandi Negara. Kalau di swastanya ada STEMIK Bandung, program studinya Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Politeknik, gimana? Sering mendengar bukan tentang politeknik? Ternyata teman-teman, di politeknik ini hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi. Itu loh yang program diploma yang D1, D2, D3, dan D4. Biasanya di politeknik ini programnya D3 dan D4 aja. Nah, di politeknik juga dapat menyelenggarakan berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Contohnya di Polban nih, Politeknik Bandung. Ada Fakultas Teknik Mesin, Prodi Akuntansi, Prodi Administrasi Niaga. Nah, ini termasuk pada rumpun ilmu terapan, sedangkan bahasa Inggris termasuk pada rumpun ilmu humaniora. Selain Politeknik Bandung, kalau di bidang kesehatannya ada juga Poltekkes Kemenkes. Ada Poltekkes Kemenkes Tasik, kemudian di Bandung, kemudian di Jakarta, dan di kota-kota lainnya. Bentuk perguruan tinggi selanjutnya ada akademi. Di akademi ini menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Contohnya, Akademi Militer atau Akmil, Akademi Polisi atau Akpol. Nah, di kedua akademi ini menyelenggarakan pendidikan vokasi D4 atau sarjana terapan. Sedangkan di Akademi Minyak dan Gas Bumi atau Akamigas yang letaknya di Cirebon, ada program studi teknik pengolahan migas, program studi teknik instrumentasi kilang. Jadi di Akamigas ini menyelenggarakan pendidikan vokasi D3, diploma 3 gitu ya. Perguruan tinggi selanjutnya ada Akademi Komunitas. Nah, Akademi Komunitas ini hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma 1 dan atau diploma 2 dalam satu atau beberapa rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya nih, di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Cianjur ada program studi Teknologi Pangan D1, program studi Budidaya Perikanan D1. Bagaimana teman-teman? Setelah kita belajar tentang jenis pendidikan tinggi, kemudian bentuk perguruan tinggi, sudah ada rencana kira-kira mau kuliah di mana? Silahkan diskusikan kembali bersama keluarga besar teman-teman, atau sangat bisa juga berdiskusi dengan saya. Ya, ditunggu di ruangan bimbingan dan konseling. Sekian layanan bimbingan dan konseling kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.